Shalom, teman-teman sahabat satu Injil. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus buat kita semua. Semoga hari ini Tuhan mencurahkan rahmat dan berkat-Nya di dalam setiap kehidupan kita. Renungan hari ini berjudul Perayaan Paskah Orang Yahudi. Sebagai teks khotbah untuk kita hari ini, saya mengajak kita semua untuk mendengarkan bersama-sama di dalam Alkitab kita, dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 14, ayat 17, ayat 21 dikatakan, "Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku akan membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya." Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kami domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah." Sahabat satu Injil, di dalam Alkitab terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah Perjanjian Lama, kemudian yang kedua Perjanjian Baru. Di dalam Alkitab juga ada 3 zaman. Yang pertama zaman bapak-bapak, dan zaman Musa, kemudian zaman kekristenan. Dalam kitab Keluaran ini, kita tahu bagaimana perjalanan bangsa Israel, khususnya di dalam kitab Keluaran ini. Di mana dalam kitab ini kita akan berbicara tentang bagaimana kehidupan orang Israel ketika mereka berada di tanah perbudakan. Judul kitab ini diambil dari kata Yunani Exodus yang dipakai di Septuaginta, yakni Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani yang artinya keluaran atau keberangkatan. Kedua kata ini menuju kepada peristiwa yang terjadi di Mesir. Allah memerintahkan Musa untuk membawa umat Israel dari Mesir, di mana permohonan Musa kepada Firaun agar umat Israel itu mempersembahkan korban kepada Allah. Tetapi ternyata Firaun tidak mengizinkan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Itulah sebabnya Allah menunjukkan kuasanya lewat 10 tulah, yakni hukuman atas bangsa Mesir. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen, marilah kita perhatikan apakah arti dari Paskah. Kemudian dari manakah asal-usul Paskah? Apa tujuan Paskah? Mengapa orang Kristen tidak merayakan Hari Raya Paskah? Sahabat satu Injil, tujuan saya untuk membawakan pelajaran ini untuk mendorong kita untuk mengetahui perayaan Paskah orang Yahudi di bawah hukum Perjanjian Lama. Maka poin yang pertama adalah, apakah arti Paskah? Kata Paskah di dalam bahasa Inggris itu dikatakan Passover, artinya melewati. Dalam makna menyelamatkan, di mana malaikat maut itu berjalan, kemudian melewati rumah-rumah yang mendapatkan tanda darah, dan apabila ia mendapatkan ada tanda darah di ambang pintu itu, maka ia melewati atau menyelamatkan. Dan kemudian ketika malaikat maut itu berjalan dan menemukan ambang pintu yang tidak dioleskan oleh darah, itu akan mati atau dimusnahkan apabila ada anak sulung di dalam rumah itu. Kemudian dalam bahasa Yunani dikatakan Paskah. Dalam bahasa Ibrani Pesak. Dalam bahasa Aram itu dikatakan Pasha, yang artinya kerelaan, pukulan, melompat. Atau kata ini ditunjukkan kepada pembebasan anak-anak sulung Israel dari kematian
ketika Allah menghukum anak Mesir. Istilah Paskah bagi orang Yahudi itu sudah tidak asing lagi. Mengapa? Karena Paskah pertama kali diadakan oleh orang Yahudi ketika Allah menyelamatkan anak sulung Israel dari kematian dan Allah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dari pengertian di atas, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Paskah dalam perjanjian lama adalah suatu perayaan yang diadakan oleh orang Israel. Tujuannya adalah untuk mengenang peristiwa yang terjadi di Mesir, di mana Allah menyelamatkan anak sulung orang Israel dari kebinasaan. Kemudian yang kedua adalah asal-usul Paskah. Dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 11 dikatakan, dan beginilah kamu makannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Dalam pasal ini menyatakan bahwa Paskah pertama kali yang dirayakan oleh orang Israel dengan buru-buru. Kemudian lahirnya Paskah Yahudi itu diawali dengan peristiwa yang terjadi di Mesir dengan kematian anak sulung, di mana Allah melarikan setiap orang Israel yang memumbuhi tiap pintu rumahnya itu dengan darah anak domba. Kemudian sahabat satu Injil, ketika orang Israel itu merayakan hari raya Paskah, di mana di dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 5 itu dikatakan, dombamu itu harus tidak bercacat, jantan dan berumur setahun, dan kamu dapat mengambilnya. Ketika mereka merayakan hari raya Paskah itu, di mana mereka harus mempersiapkan semua elemen-elemen yang mereka pakai pada saat merayakan Paskah itu. Jadi artinya apa, saudara? Bahwa perayaan Paskah pada masa perjanjian lama itu adalah bayangan dari apa yang akan datang. Dan wujudnya itu adalah Yesus Kristus. Di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 7. Kemudian pada masa lalu, ketika orang Israel itu merayakan Paskah, itu dalam berbagai lambang. Seperti yang tertulis di dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 17 dikatakan, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Lalu kemudian poin yang ketiga adalah, apakah tujuan Paskah bagi orang Yahudi? Di dalam kitab Keluaran pasal 13 ayat 8 sampai 10 dikatakan, pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Jadi tujuan Paskah bagi orang Yahudi itu adalah untuk mengenang dan memperingati keluarnya mereka dari tanah perbudakan. Sahabat satu Injil, Alkitab mencatat Israel menjadi budak di Mesir itu selama 40 tahun. Di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 6. Selama 40 tahun menjadi budak di Mesir bukanlah waktu yang sangat singkat, tetapi itu waktu yang sangat lama, di mana banyak penderitaan yang mereka alami dan pahitnya kehidupan selama 40 ketika mereka berada di tanah Mesir itu. Oleh karena itu, melalui makna Paskah ini sangat penting bagi orang Yahudi untuk mengenangnya pada hari yang ke-14 di dalam setiap kehidupan mereka. Mengapa Paskah ini harus diingat dan tidak boleh dilewatkan? Dalam kitab Ulangan pasal 24 ayat 18, di mana Allah memerintahkan supaya orang Israel itu merayakannya terus-menerus di dalam setiap kehidupan mereka. Lalu kemudian di dalam perjanjian baru, hari Paskah memiliki penyesuaian ketika kedatangan Yesus Kristus di dunia
dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Jadi, Paskah dalam perjanjian baru adalah mengenang kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Kira-kira 2000 tahun yang lalu, ia mati di atas bukit Golgota untuk menebus dosa setiap umat manusia yang percaya kepadanya. Sahabat satu Injil, poin yang keempat adalah mengapa orang Kristen tidak merayakan hari raya Paskah. Dalam perjanjian baru, tidak ada indikasi yang menyatakan bahwa orang Kristen masa kini harus merayakan Paskah versi orang Yahudi. Ingat, Paskah itu hanya untuk orang Yahudi. Dalam kitab Keluaran 34 ayat 27 sampai 28, Ulangan pasal 5 ayat 1 sampai 5, di mana juga hukum Taurat itu sudah dibatalkan ketika Yesus mati di atas bukit Golgota. Di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 15. Lalu kemudian, Paskah apa yang harus kita rayakan? Rasul Paulus di dalam suratnya, dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 25, Paulus menjelaskan bahwa Yesus meneruskan apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Lalu, Paskah yang kita rayakan itu adalah perjamuan Tuhan. Dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Tujuannya apa? Untuk mengenang kematiannya. Sebagai orang Kristen itu harus merayakan, di mana dia telah mengorbankan tubuhnya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Pada akhirnya, sebagai kesimpulan pada pelajaran ini, yang pertama adalah di bawah hukum perjanjian baru, orang Kristen tidak lagi merayakan hari raya Paskah seperti yang dirayakan oleh orang Yahudi. Lalu kemudian yang kedua, orang Kristen sekarang merayakan pengganti Paskah versi Yahudi, yaitu perjamuan Tuhan, dengan tujuan untuk mengenang pengorbanan Yesus yang telah menderita dan mati di atas kayu salib.